Oke, selamat datang kembali di channel Riset Dopamin. Di video kali ini saya akan membahas udah pakai aplikasi pemblokir tapi selalu relapse PMO. Apa yang terjadi gitu ya. Sebelum saya membahas kenapa itu bisa terjadi, saya pengen membagikan sebuah cerita terlebih dahulu ya. Saya udah install banyak aplikasi pemblokir di handphone saya, di komputer saya. Mulai dari Cold Turkey, kemudian apalagi ya, Digital Detox, kemudian Freedom, banyak sekali. Saya berharap bahwa dengan aplikasi tersebut, saya itu tidak akan tergoda dengan aktivitas PMO lagi, tidak akan buka situs porno lagi, tidak akan buka media sosial lagi. Tapi setiap kali saya merasa bosen, setiap kali saya merasa kesepian, saya rebahan, kemudian saya scroll handphone, kemudian saya merasa wah mau lihat apa lagi ya, lihat browser nggak ada lagi. Kemudian saya berusaha mencari celah untuk menghilangkan atau mengakali sistem dari aplikasi pemblokir tersebut. Dan saya berhasil. Saya kembali ke kecanduan PMO lagi, saya buka situs porno lagi, dan setelah relapse, saya menyesal. Saya merasa di situ nggak berguna sama sekali, menjadi manusia yang nggak berguna. Saya coba pasang lagi, kemudian ketika saya ada urge lagi, ketika saya mendapat trigger, bosan, stres, saya kembali lagi untuk mengakali sistem lagi, pemblokir itu. Dan saya bisa katakan bahwa kayak aplikasi pemblokir itu tidak berfungsi sepenuhnya mengontrol apa yang ada di dalam kepala saya. Karena memang aplikasi pemblokir itu sebenarnya adalah kontrol eksternal, bukan kontrol internal. Kenapa banyak orang yang udah pakai aplikasi pemblokir selalu relapse? Ya contohnya saya lah, seperti yang saya alami. Tapi ketika kita bisa mengontrol yang ada di dalam kepala kita, mau pakai aplikasi pemblokir atau enggak, mau kita katakanlah gini lah, kalau orang yang udah sembuh dari kecanduan PMO, ada orang yang ini yang saya alami ya, ada teman saya mengirim video bokep ya, pria-pria cowok-cowok biasanya sering iseng kayak gitu kan. Tapi kalau kita udah tahu bahwa itu bukan hal yang bagus dan itu bukan bukan diri kita, itu adalah diri kita di masa lalu, bukan diri kita yang sekarang, kita tidak akan tergoda untuk membukanya, atau bahkan kalau membuka, kita tidak akan tergoda untuk melakukan aktivitas selanjutnya, masturbasi. Apa yang saya lakukan ketika mendapatkan kiriman kayak gitu? Langsung saya hapus. Karena kontrol internal dalam diri saya itu udah jauh lebih baik dibandingkan dulu, tanpa harus menggunakan aplikasi memblokir. Karena yang saya alami dulu ketika pakai aplikasi memblokir, setiap kali dikirimi link sama teman saya, dikirimin video sama teman saya, ya sama saja kan. Apakah saya harus uninstall WhatsApp? Ya gimana ya? Saya kerja juga pakai WhatsApp gitu ya. Sedangkan teman saya ini juga, ya namanya di grup cowok-cowok, itu kita nggak bisa mengontrol apa yang mereka lakukan gitu ya. Yang bisa kita kontrol sebenarnya diri kita. Dan itu efektif kalau kita berfokus pada apa yang bisa kita kontrol. Ya memang ya, aplikasi memblokir itu kayak, saya berikan analogi gini. Aplikasi pemblokir itu kayak sabuk pengaman. Tapi apakah kalau kita udah pakai sabuk pengaman kita 100% aman dari kecelakaan, dari sebuah kematian, katakanlah seperti itu? Tentu saja enggak. Apakah dengan menggunakan seat belt, sabuk pengaman itu akan membuat diri kita itu jadi nyupir nggak ugal-ugalan, nyupir jadi lebih safe? Nggak juga. Nah, yang lebih penting adalah bagaimana kita nyetirnya, bukan bukan sabuk pengamannya. Bahkan kalau kita nyetir pun, kadang kan kita juga bisa ditabrak dari belakang ya, kalau kita berbicara konteks kecelakaan. Tapi kalau kita kita ambil dari, ya katakanlah, bagaimana kita mengendari mobil dengan hati-hati, itu yang lebih penting adalah dari internal diri kita. Nah ini sama halnya dengan kalau misalnya Anda itu sekarang ada di Journey Novape, gunakan aplikasi pemblokir itu nggak apa-apa, itu hanya sebagai lapis kedua. Tapi yang lebih penting adalah ketika Anda itu ada di sebuah fase kena trigger, katakanlah bosen, kemudian sedang kesepian, sedang stres, ini adalah sebuah trigger ya. Respon apa yang
harusnya Anda lakukan ketika udah dapat trigger ini? Kalau biasanya Anda mungkin scroll handphone, nonton pornografi, nonton media sosial, PMO. Tapi di sini yang bisa Anda ubah adalah mengganti dengan kebiasaan yang lebih baik. Bukan menghilangkan ya, mengganti. Kalau setiap kali stres, setiap kali banyak pikiran, coba untuk mandi air hangat mungkin, kemudian jalan-jalan keluar ke alam, atau karaokean, atau olahraga, itu jauh lebih baik. Kuncinya adalah di bagaimana kita mengontrol pikiran kita secara internal, bukan eksternal. Kontrol internal itu jauh lebih powerful dibandingkan dengan kontrol eksternal dari aplikasi pemblokir. Tapi aplikasi pemblokir juga ini adalah lapis kedua lah. Jangan diandalkan 100%. Oke, terima kasih sudah nonton video sampai sejauh ini, dan silahkan klik linknya ada di deskripsi kalau mau download rahasia alam bawah sadar untuk menghentikan kecanduan PMO. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.